Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan aksi dari para honorer ya. Honorer R2 dan R3 hari ini Senin 14 April 2025 di depan Istana Kepresidenan dan kantor Kementerian Pan-RB gitu ya. Jadi ternyata setelah saya cari-cari informasi berkaitan dengan hasil dari demo atau aksi hari ini, tidak banyak ya media yang memberitakan terkait dengan demo teman-teman honorer R2 dan R3. Tetapi saya mendapatkan informasi hasil dari demo dan audiensi dengan perwakilan dari kantor staf kepresidenan RI di TikTok ya, melalui akun TikTok milik @Yudaselian. Jadi nanti kita akan coba tampilkan videonya ya. Tetapi intinya hasil audiensi dengan staf di kantor kepresidenan gitu ya. Ada beberapa hal yang terpenting. Kabarnya pada hari Kamis besok di tanggal 17 April 2025, kantor staf kepresidenan atau Presiden Prabowo Subianto gitu ya akan mengeluarkan memo yang intinya adalah menjawab berkaitan dengan usulan-usulan atau tuntutan dari para honorer R2 dan R3. Jadi kita tunggu ya hari Kamis besok, semoga memonya atau isi memonya bisa berpihak kepada teman-teman honorer R2 dan R3. Kemudian selain itu, kabarnya untuk penggajian honorer R2 dan R3 baik menjadi P3K paruh waktu ataupun nantinya bisa langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu, sumber gajinya akan berasal dari DAU gitu ya, dana alokasi umum APBN. Sehingga tentunya seharusnya sudah tidak ada alasan lagi dari pemerintah daerah tidak punya anggaran gitu ya untuk menggaji para honorer R2 dan R3 menjadi P3K. Dan semoga hal ini benar adanya ya. Tetapi untuk lebih jelasnya kita tunggu besok hari Kamis 17 April 2025 terkait dengan isi memo yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto atau melalui kantor staf kepresidenan. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan poin-poin penting hasil dari audiensi teman-teman honorer R2 dan R3 dengan perwakilan dari kantor staf kepresidenan, langsung saja berikut ini cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada rekan-rekan sekalian, alhamdulillah teman-teman masih bertahan di sini, tetap semangat untuk menunggu kabar hasil dari audiensi kita dengan KSP di sana. Alhamdulillah kita akan dikeluarkan memo dari istana langsung. Itu tidak hanya berbicara tentang penyelesaian, namun juga akan berbicara tentang kesejahteraan yang akan dianggarkan melalui DAU. Jadi kesejahteraan teman-teman juga sudah masuk dalam prioritas memo itu yang untuk dikeluarkannya memang karena banyak pos yang dilalui. Hari Kamis sudah dipastikan akan dikeluarkan memo tentang penyelesaian tentang R2 dan R3 ini, kemudian berbicara tentang kesejahteraan, dan lebih lagi yang terpenting rapat kerja dengan kementerian. Rekan-rekan kita R2 dan R3 akan dilibatkan terus untuk mengawal agar ini bisa terselesaikan dengan maksimal. Tetap jadi hari Kamis akan dikeluarkanlah memo itu langsung dari istana. Hari Kamis. Yang awalnya hari Jumat kami desak agar cepat, ya akhirnya memang jatuhnya di hari Kamis. Hari Kamis nanti akan saya sampaikan apa itu isi dari memo itu. Jadi memang tadi banyak yang disampaikan berkaitan banyak hal yang intinya juga pada ujung-ujungnya kesejahteraan. Kemudian juga disampaikan bahwasanya teman-teman ini telah terjadi intimidasi di setiap daerah. Itu benar atau tidak? Ketika berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib,
itu juga disampaikan bahwasanya negara siap hadir untuk melindungi warga negara yang menyampaikan haknya, menyampaikan hak aspirasinya yang diatur oleh undang-undang ini. Maka dari itu tidak perlu takut, karena itu juga kami sudah sampaikan. Jadi pada intinya akan dikeluarkan memo langsung dari istana di hari Kamis. Memang saya sudah mendesak hari ini, saya menunggu. Hari ini saya menunggu, saya sudah bilang hari ini saya menunggu. Tapi tidak bisa Pak, ini istana Pak. Bukan ini istana. Ini ketika Anda masuk ke istana ini, sudah tidak mungkin istana ini berbohong. Ini kan nama baik Pak Prabowo yang dibawa ketika berbicara di istana. Jadi pada intinya memo itu berkaitan dengan penyelesaian R2 dan R3. Kemudian anggaran itu akan dianggarkan melalui DAU, APBN, melalui APBN ya. Baik, ini ada tambahan. Secara materi banyak Mas Bahri yang menyampaikan. Silakan Mas Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, sahabat semua seluruh Indonesia. Tadi baru saja kita diskusi membahas tentang kejelasan status dan kesejahteraan kita. Dalam waktu dekat, kantor staf kepresidenan dan kesekretariatan negara akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Menpan RB dan BKN untuk membahas langkah-langkah tindak lanjut bagaimana penganggaran yang akan disesuaikan. Kita akan cari celah-celah yang mungkin bisa untuk kesejahteraan kita. Termasuk juga akan ada memo kepada pemerintah daerah untuk menjadikan penyelesaian dan penataan non-ASN menjadi P3K ini menjadi prioritas pembangunan daerah. Itu tambahan dari saya.